공격 적재 도키미치의 서브 라인 안쪽 서브에이스 쿠키리. 그러니까 서브가 됐든 브로킹이든 계속해서 메가 선수를 도와줘야만. Guys, seperti Tania janjikan bahwa Hari Resonansi akan terus mengupdate pertandingan final bola voli Korea partai Grand Final di leg kelima. Oke guys, bagi kamu yang ngefans dengan Red Spark, harus legowo menerima kekalahan tim kesayanganmu di leg kelima ini, sekalipun sempat membuka harapan dengan kemenangan yang diperoleh tim favoritmu di set keempat dengan hasil akhir 25-23. Namun di set kelima, tim kesayanganmu harus mengakui keunggulan Kim Yokung CS. Sekalipun Megawati CS sudah bermain maksimal dan memberikan perlawanan ketat pada Pink Spiders, namun akhirnya Pink Spider yang menjadi pemenang dengan perolehan poin 15-13. Dengan kemenangan ini, Pink Spiders berhasil keluar sekaligus mengangkat trofi juara 1 Liga Voli Korea Selatan musim kompetisi 2024 sampai 2025. Pink Spiders unggul di set pertama, kedua, dan kelima dengan skor masing-masing 26, 24, 26, 24, dan 15 ke 13. Sementara Red Spark unggul di set ketiga dan keempat dengan poin 26, 24, dan 25 ke 23. Dengan kekalahan ini, Red Sparks harus puas berada di posisi kedua Liga Voli Korea Selatan 2024 sampai 2025. Namun demikian, kamu jangan berkecil hati ya. Apa yang diperoleh tim kesayanganmu ini tetap lebih baik loh jika dibandingkan dengan musim kompetisi sebelumnya, di mana Red Sparks hanya berada di posisi ketiga. Artinya, di musim kompetisi tahun ini, tim idolamu tetap menunjukkan peningkatan prestasi, sekalipun hanya berada di posisi kedua. Tidak hanya itu, kalian para fans Red Sparks juga pastinya tahu bahwa para pemain inti di tim kesayanganmu ada yang mengalami cedera di saat final. Yang terakhir adalah sang kapten yang berposisi sebagai setter. Siapa lagi kalau bukan Yem Haeson? Tentunya masih segar dalam ingatan kita di set pertama leg ketiga, cedera lutut sang kapten kembali kambuh. Pada saat itu, Ko Hye-jin memutuskan untuk mengistirahatkan sang kapten. Namun sang kapten tetap ngotot dan meminta kepada pelatih untuk tetap dimainkan. Usai laga set pertama, sang kapten mengajak Ko Hye-jin ke ruang meeting. Di pertemuan itulah Haeson mengatakan kepada Ko Hye-jin bahwa kondisi kakinya tidak ada masalah dan masih bisa diandalkan. Di hadapan Ko Hye-jin, Haeson menegaskan bahwa timnya sangat membutuhkannya untuk menang. Untuk itu, Haeson meminta dengan sangat kepada Ko Hye-jin untuk dirinya menyelesaikan pertandingan ini sampai selesai. Terlebih Red Sparks dalam posisi kalah di set pertama. Alasan lainnya yang disampaikan sang kapten adalah bahwa dirinya tidak tega melihat Megawati yang pontang-panting. Menurutnya Megawati harus tetap disupport dengan bola-bola manja dari dirinya. Begitupun para pemain lainnya. Alhasil Ko Hye-jin luluh dan memainkan kembali sang kapten. Pengorbanan besar sang kapten juga direspon positif oleh rekan-rekan timnya. Sekalipun sempat mengalami kekalahan di set kedua, namun kehadiran sang kapten menjadi penyemangat bagi rekan-rekannya. Memicu adrenalin tim Red Spark tidak saja untuk menyajikan perlawanan sengit terhadap Pink Spiders. Di tengah cedera sang kapten, tim asuhan Ko Hye-jin ini berubah total, menjelma sebagai gladiator sejati. 자, 결국 3세트도 초반이긴 하지만 메가와 김연경 선수를 잡아내느냐 못 잡아내느냐 그런 흐름으로는 가고 있네요. 그렇죠. 정호영 4대3 정윤주 이골 시간차 밀렸어요. 공격 범실. Dan itu mereka buktikan dengan memenangkan leg ketiga dengan skor 3-2 untuk kemenangan Red Spark. Memasuki leg keempat, sang kapten tetap konsisten. Sekalipun masih merasakan sakit di bagian lutut, namun tetap bermain. Tidak saja itu, sang kapten juga mampu menyuplai bola kepada rekan-rekannya dengan baik. Umpan manis Haeson dimanfaatkan oleh rekan-rekannya, khususnya juru gebuk Red Sparks yaitu Megawati, Panja Bukilic, dan Payo Sungju, sehingga menghasilkan poin sekaligus mengantar Red Spark pada kemenangan di leg keempat. Tidak saja Haeson, sang libero yaitu Nohran juga sempat mengalami cedera pinggang. Sekalipun masih tahap pemulihan, namun sama halnya dengan sang kapten, Nohran juga tetap minta dimainkan di partai final. Di partai final ini, Ko Hye-jin juga sempat dibayangi oleh kekhawatiran cedera sang bintang Red Sparks lainnya, yaitu Megawati. Namun demikian,
Megawati mampu menepis kekhawatiran sang pelatih dan membuktikan tetap bisa bermain konsisten di babak grand final. 포기하지 않습니다. 그렇습니다. 예. 이제는 6대3 더블 스코어로 앞서가는 정관장. 정모영 3연속 서브. 신현경마저 흔들립니다. 왼쪽 신현경 버티는 라이트전이. Selain pemain inti yang didera rasa cedera, sedikitnya waktu istirahat bagi Red Force juga disinyalir sebagai penyebab kekalahan tim idolamu di leg pertama dan leg kedua. Namun jiwa gladiator yang ditunjukkan sang kapten mampu memupus rasa letih para pemain Red Sparks. Hal inilah yang membuat tim kesayanganmu mampu melaju ke leg kelima. Sang pelatih Red Spark, Ku Haijin, secara tegas mengatakan timnya tidak akan memberikan kemenangan yang mudah bagi Pink Spider di leg kelima. Dan hal itu berhasil dia dan timnya buktikan. Dengan status pemain yang bertebaran bintang, pemain inti yang tidak mengalami cedera, serta waktu istirahat yang panjang, Pink Spider dibuat kewalahan oleh Red Spark. Setelah menang di leg pertama dan kedua, KYK mengaku bahwa timnya sudah menyiapkan perayaan kemenangan pada leg ketiga, terlebih di leg penentu itu. Pink Spider sudah mengantongi kemenangan di set pertama, ditambah cedera yang mendera sang kapten Red Spark di akhir set pertama leg ketiga. Semakin membuat Pink Spider jumawa. Setelah menang di set kedua di leg ketiga, tim asuhan Marcelo Abudanza semakin pongah untuk segera merayakan kemenangan. Namun fakta berkata lain. Lepas dari set kedua, KYKCS harus gigit jari sekaligus dipermalukan oleh Red Spark. Justru di set ketiga, 4 dan kelima leg ketiga, Pink Spiders mampu dipecundangi oleh Red Spark. Dan tren kemenangan itu mampu dipertahankan Red Spark sampai leg keempat. Memasuki leg kelima, tidak tertutup kemungkinan pihak Pink Spiders beranggapan bahwa pemain Red Spark didera rasa letih. Ditambah faktor cedera Hyson yang belum pulih 100%. Faktor-faktor itu membuat Pink Spider berkeyakinan bisa menang telak di leg terakhir grand final. Namun bukan gladiator sejati pastinya, jika tidak memberikan perlawanan yang berarti. Kembali Pink Spider dibuat deg-degan akan penampilan Red Force, terlebih Red Spark selalu memimpin perolehan poin di awal set pertama dan kedua, sekalipun hasil akhir di set kedua ini dimenangkan oleh Pink Spider. Namun mereka memperoleh kemenangan dengan selisih angka yang sangat tipis, yaitu masing-masing 26-24. Memasuki set ketiga, lagi-lagi Red Spark membuat Pink Spider terperanjat. Ya, Red Spark mampu mengajak duel Pink Spider di set keempat dengan menutup skor di set ketiga ini, yaitu 26-24 untuk kemenangan Red Spark. Di set keempat ini pun, Pink Spider harus rela menunda perayaan kemenangannya karena mampu dibekuk oleh Red Spark dengan skor 25-23. Jangan sebut Red Spark sebagai gladiator sejati dan sesungguhnya di partai grand final, jika memberikan perlawanan mudah bagi Pink Spiders di set kelima. Memasuki set kelima, Red Sparks membukanya dengan perolehan poin. Tapi Pink Spider sempat menyalip sekaligus memimpin poin dengan skor 3-2. Namun kembali bisa disamakan oleh Red Sparks menjadi 3-3 dan kembali memimpin dengan selisih 1 poin, yaitu 3-4. Bermain di kandangnya, Pink Spiders kembali berhasil memperoleh 2 angka berturut-turut menjadi 5-4. Namun Red Spark tetap ngotot dan berhasil menyamakan skor 5-5. Attack error Mega membuahkan 1 poin bagi Pink Spider menjadi 6-5. Dan terus dipepet ketat oleh Red Spark dan kembali menyamakan kedudukan 6-6. Pink Spiders kembali memimpin skor dengan 7-6. Lalu kembali disamakan oleh Red Sparks menjadi 7-7. Pink Spiders kembali memimpin menjadi 8-7. Service error Tukuburku membuat posisi kembali sama, yaitu 8-8. Di poin ini, Tukuburku kembali membuat attack error, sehingga menghasilkan poin bagi Red Spark menjadi 8-9. Park Hyunjin yang melakukan servis membuat kesalahan, di mana bola tidak berhasil melewati net dan jatuh ke kandang Red Spark. Di saat posisi skor 9-9, smash Bukilich tidak berhasil dibendung oleh pemain Pink Spider, membuat skor menjadi 10-9 untuk keunggulan Red Spark. Namun kembali Pink Spider menyamakan skor menjadi 10-10 di saat Red Spark tertinggal 1 poin, yaitu pada skor 11-10. Ku Haijin mengambil time out. Usai mengambil time out,
Red Spark hanya berhasil membukukan angka 13, sementara Pink Spiders 15 poin. Itu artinya Pink Spider menjadi pemenang dan berhak mengangkat trofi juara Liga Voli Putri Korea Selatan 2024 sampai 2025. 쪽으로 따내는 투투쿠. 자, 이게 또 원브로킹에서 투투쿠 선수가 표승준 선수를 잡아냈기 때문에 이러면 부담은 또 다시 표승준으로 가는 거예요. 그렇죠. 참 브로킹 잘하는 투투쿠 선수. 예. 이고은의 서브 길게 들어갑니다. 러면선의 연결 멈칫하다가 올라가는 메가 이번에 블록아웃. 메가는 23득점째. 자, 결국 3세트도 초반이긴 하지만 메가와 김연경 선수를 잡아내느냐 못 잡아내느냐 네. 그런 흐름으로는 가고 있네. Nah, dengan ulasan di atas, menurut Tania kita tidak patut menghujat penampilan Red Spark. Bahkan sebaliknya, kita harus memberikan apresiasi yang sangat besar bagi semangat juang Hysun dan kawan-kawan. Yuk tunjukkan jempolmu dengan kamu memberikan like. Berkaca dari yang Tania sampaikan di atas juga, menurutmu, sebenarnya siapa yang sejatinya juara di pertandingan ini? Red Sparks kah atau Pink Spiders? Sampaikan ya tanggapanmu dalam kolom komentar. Tapi boleh dong sekalian Tania juga nitip untuk kamu pencet, subscribe, juga share. Agar Tania dengan Hari Resonansinya lebih semangat membuat konten menarik lainnya buat kamu. Tania tunggu ya, ojo sampai lali loh. Kemenangan Pink Spiders sekaligus juga merupakan hadiah terindah sekaligus terbaik yang disajikan sang Ratu Korea Selatan untuk Pink Spiders. Karena game setelah ini, KYK memutuskan untuk pensiun dari bola voli. Sementara bagi Megawati, predikat juara 2 Red Spark juga sebagai kado terbaik sekaligus yang terakhir yang dia berikan kepada tim kesayangannya ini. 뭐랄까요, 보이신 감독이 얘기했던 오뚜기 정말 쓰러질 듯 쓰러지지 않네요. 그리고 포기하지 않습니다. 그렇습니다. 예. 이제는 Karena setelah kompetisi ini, Megawati tidak memperpanjang kontraknya di Red Spark. Sekalipun sang Ratu Beketek itu bisa memanfaatkan slot pemain asing Eropa untuk tetap bisa berada di Red Sparks. Regulasi KOFO memungkinkan dan memperbolehkan hal itu. Namun demikian, sang pengharum kota Jember dan negeri Indonesia itu tidak mengambil peluang tersebut. Megawati konon lebih memilih hengkang dari Korea Selatan, sekalipun banyak tawaran dengan gaji menggiurkan dari 6 klub bola voli putri Korea Selatan. Bahkan sang kepala pelatih Pink Spider, Marcelo Abudanza, tegas mengatakan bahwa Megawati adalah sosok yang pas dan cocok sebagai pengganti Kim Yok-yong di timnya. Usai laga ini, Megawati pastinya akan pulang mudik ke Jember untuk salim sama sang ibu tercinta juga keluarga yang dia sayangi. Bisa dikatakan, lebaran yang tertunda untuk Megawati tanpa harus kehilangan esensi dan makna Idul Fitri. Sambil beristirahat di kampung halamannya, sambil sang bintang menunggu pinangan dari klub lainnya. Salah satu klub elit dan papan atas bola voli di negara Turki memang sudah melirik Megawati. Bahkan sudah menjanjikan pendapatan 3-4 kali lebih tinggi dari yang Megawati dapatkan di Red Spark. Namun ada juga info yang mengatakan bahwa Megawati juga diminati oleh tim papan atas voli putri di Amerika Serikat dan Jepang. Oke guys, dimanapun klub yang menjadi tempat berlabuhnya Megawati, pasti Hari Resonansi akan terus mengekor dan menginfokan kepada kalian. Dan pastinya, kita mempunyai harapan dan doa yang sama, bahwa karir Megawati akan terus meroket di klub barunya nanti. Nah guys, jangan lupa komen ya, kira-kira apa nih harapannya kepada Megawati di musim yang akan datang. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe. Bye!